Welcome to Historia Biografi. Sosok yang satu ini tentu tidak asing lagi bagi kalian. Namanya Bung Karno, yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus proklamator kemerdekaan. Jika membincang tentang namanya, maka sejuta pencapaian selalu melekat pada dirinya. Mulai dari perannya secara diplomasi melawan kolonial Belanda, sampai membawa nama Indonesia di kancah internasional. Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 dan bertempatan pada tanggal 18 Safar 1831 Hijriah. Beliau dilahirkan pada hari Kamis Pon dalam Penanggalan Jawa. Ia dilahirkan di Desa Lawang, Sekaten, Surabaya. Soekarno dilahirkan saat fajar mulai menyingsing, sehingga ayahnya menganggap bahwa anaknya sebagai sang fajar yang dilahirkan dalam abad revolusi kemanusiaan. Namun, untuk mengenal lebih dekat sosok misterius dari Soekarno, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Latar belakang pendidikan. Pada perjalanan pendidikan, Soekarno diminta oleh kakeknya di Tulung Agung, Jawa Timur Selatan untuk mengenyam pendidikan dan meringankan beban ekonomi Raden Soekeni Sosrodihardjo. Pada tahun 1907, Soekarno masuk sekolah dasar atau pada masa itu disebut dengan Sekolah Rakyat atau SR. Pada tahun 1908, Soekarno masuk sekolah dasar di Hollandes Indonesische School atau HIS. Kemudian, tahun 1913 melanjutkan ke Europeische Legore School ILS di Mojokerto yang ia selesaikan pada tahun 1916. Setelah menempuh ELS di Mojokerto, Soekarno dikirim orang tuanya untuk melanjutkan studinya ke Hogereberger School HBS di Surabaya pada tahun 1916. Pada tanggal 10 Juni 1921, Soekarno menyelesaikan sekolahnya di HBS Surabaya dan ia berniat meneruskan pendidikannya di negeri Belanda sebagaimana kecenderungan para pelajar pada waktu itu. Namun, keinginannya tersebut tidak tercapai karena tidak diizinkan oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya. Pada minggu akhir bulan Juni 1921, Soekarno mulai memasuki kota Bandung dan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknik atau Technische Hogeschool THS Bandung. Dan pada tanggal 25 Mei 1928 dan ia memperoleh gelar insinyur teknik sehingga namanya menjadi Insinyur Soekarno. Sang penakluk wanita. Tercatat semasa hidupnya Soekarno menikahi 9 perempuan, yaitu Siti Utari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Haryati, Kartini Manopo, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Mulai dari statusnya yang single parent sampai dengan yang masih muda belia. Berikut istri yang pernah dinikahinya. Berawal dari perkenalan Siti Utari dan Soekarno dimulai ketika Soekarno tinggal di kos milik ayah Siti Utari, yakni Hos Cokro Aminoto. Benih cinta timbul di antara keduanya. Akhirnya, Siti Utari dinikahi Presiden Soekarno pada tahun 1921 saat beliau berumur 20 tahun. Sedangkan Siti Utari berusia 16 tahun. Selanjutnya istri kedua Soekarno yaitu Inggit Garnasih yang dinikahinya pada 24 Maret 1923. Ibu negara pertama Fatmawati yang dinikahinya pada tanggal 1 Juni 1943. Tak sampai di situ, Soekarno juga menikah dengan Hartini pada tanggal 7 Juli 1953. Istri kelimanya yang berdarah Jepang bernama Ratnasari Dewi dinikahi pada tanggal 3 Maret 1962. Istri keenam Soekarno yaitu Haryati yang berprofesi sebagai penari dan staf sekretaris negara bidang kesenian. Mereka menikah pada tanggal 21 Mei 1963. Istri ketujuh yang bernama Kartini Manopo berprofesi sebagai pramugari sekaligus model. Dinikahinya pada tahun 1959. Selanjutnya perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar bernama Yurike Sanger. Dinikahinya pada tanggal 6 Agustus 1964. Terakhir, Soekarno menikah dengan perempuan yang bernama Heldi Jafar pada tahun 1966. Presiden pertama Republik Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melakukan sidang untuk menyusun pemerintahan Indonesia yang baru. Sidang ini dilakukan pada 18 Agustus 1945, bertempat di Gedung Chosangiin, sekarang bernama Gedung Pancasila di Jakarta. Dalam sidang ini, dipilihlah dua proklamator, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka berdua dicalonkan oleh Otto Iskandar Dinata. Pemilihan ini dilakukan secara aklamasi, keputusan bulat tanpa perhitungan suara, karena tidak ada calon lain yang diajukan. Keduanya dipilih terutama karena jasa-jasanya sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan karena keduanya sudah konsisten memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan. Karena konsistensi perjuangan ini, Soekarno pernah dibuang Belanda ke Ende, Pulau Flores pada tahun 1934. Sementara pada tahun yang sama Muhammad Hatta juga pernah dibuang karena melawan penjajahan Belanda ke pedalaman Bovendigul di Pulau Papua. Presiden Soekarno terus menjabat sebagai Presiden Indonesia hingga diturunkan sebagai Presiden pada Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 sesuai krisis politik selepas peristiwa 30 September. Disegani di dunia internasional. Tak hanya di Indonesia, Soekarno juga disegani di dunia internasional, terbukti ketika dirinya melakukan hubungan diplomatik dengan Mesir, di mana kala itu Mesir dipimpin oleh Presiden Abdul Gammar Nasser dan Indonesia menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dengan isu kemerdekaan bagi negara terjajah. Tak hanya itu, Soekarno berhubungan baik dengan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru. Keduanya sama-sama founding father atau bapak bangsa bagi negaranya masing-masing. Nehru dan Soekarno sama-sama ingin menciptakan Asia yang bebas dari kolonialisme. Selanjutnya, hanya satu Presiden Amerika Serikat yang berteman dengan Soekarno. Dialah Presiden John Fitzgerald Kennedy. Soekarno mengunjungi Kennedy bulan April tahun 1961. Keduanya langsung cocok. Secara pribadi, Kennedy memberikan sebuah helikopter kepresidenan untuk Soekarno. Lewat lobi itu, Amerika Serikat pun setuju menjual pesawat angkut C-130 Hercules untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Tak hanya itu, hubungan Soekarno dengan sang revolusioner Kuba yaitu Fidel Castro dan Che Guevara boleh dibilang paling harmonis karena keduanya sama-sama anti-imperialisme. Persahabatan Presiden Soekarno dan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev mungkin lebih didasari latar belakang politik. Periode 1960-an, Soekarno memaki-maki Amerika Serikat yang dianggap mendikte Indonesia. Bantuan dari Amerika Serikat dinilai tidak tulus karena Amerika Serikat banyak maunya. Selanjutnya, Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito tak bisa dipisahkan dari deretan sahabat kental Soekarno karena keduanya memiliki misi yaitu membentuk gerakan non-blok dari pertentangan blok Barat dan Timur. Di negeri tirai bambu Cina pun, sosok Soekarno sangat dihormati. Terbukti saat kunjungan kenegaraan Bung Karno ke negeri tirai bambu pada 15 September 1956 dan disambut langsung oleh Mao Zedong. Misteri Soekarno yang terungkap. Dilansir dari halaman bombastis.com, misteri Soekarno yang mulai terungkap mulai dari harta benda warisan 28 logam batang ditemukan di Desa Giripen, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diduga logam mirip emas batangan ini adalah harta peninggalan Bung Karno. Ciri-ciri yang membuat warga berspekulasi adalah gambar Presiden Soekarno pada sisi batang ini. Juga terdapat lambang burung Garuda serta padi bertuliskan LM 24 karat buatan London dan Swiss. Selanjutnya tongkat komando Bung Karno. Dari sudut pandang mistis, tongkat ini memang bukan tongkat biasa. Tongkat tersebut terbuat dari kayu pucak kalak, sebuah kayu pucang yang tumbuh dari daerah Kalak, Pacitan Utara. Kayu ini dikenal sebagai kayu keramat dan dipercaya sebagian orang memiliki kekuatan gaib. Bahkan, tongkat komando Bung Karno ini disebut-sebut sebagai penyelamat dari insiden penembakan Idul Adha di tahun 1962. Tak hanya itu, kematiannya
Dirinya pun masih menjadi misteri sampai detik ini. Ratna Sari Dewi Soekarno, istri kelima Presiden Soekarno ini pernah menyatakan Bung Karno meninggal secara tidak wajar. Kata wanita asli Jepang tersebut, kematian Bung Karno sengaja diatur agar pemilu 1971 dapat terlaksana. Karena saat itu terjadi dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto, sehingga Soekarno harus disingkirkan. Bung Karno dipercaya telah membuat timbunan harta karun yang nilainya mampu membayar seluruh hutang negara Indonesia. Kabarnya, harta karun tersebut berisi 20 kg sumbangan emas dari rakyat Aceh, serta beberapa dana revolusi yang disinyalir harta bangsa Indonesia. Kebenaran kabar tersebut makin diperkuat dengan terbitan surat kabar Austria di tahun 2012 yang memberitakan adanya simpanan dana milik Bung Karno yang disimpan di Swiss senilai 180 juta dolar Amerika. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.